kalian sudah melihat intro. Tapi, apakah kalian tahu ikan yang ada di intro tersebut ikan apa? Kalian tahu tidak? Iya, betul. Ikan tersebut adalah ikan koi. Ikan koi adalah ikan hias yang banyak digemari oleh masyarakat. Umumnya, ikan hias itu kan akan tumbuh dalam sebuah akuarium. Akan tetapi, ikan koi juga dapat tumbuh di dalam kolam yang besar loh. Mau tahu lebih lanjut? Yuk dengerin atau simak penjelasan aku setelah ini ya. Pertama-tama, kita cari tahu dulu ya, asal-usul ikan koi. Kenapa sih bisa disebut ikan koi? Secara spesifiknya, koi berasal dari bahasa Jepang yang berarti ikan karpet yang kurang lebih bermakna bersulam emas atau perak. Nenek moyang koi adalah ikan emas yang berasal dari Asia Timur terutama Jepang loh. Koi sendiri masuk ke Jepang pada tahun 1804 sampai 1830 di desa pegunungan Niigata. Dan masuk ke Indonesia pada tahun 1991 ketika Kaisar Jepang bernama Akihito memberi cenderamata puluhan ikan koi ke Presiden Republik Indonesia kedua. Adapun ciri-ciri ikan koi, umumnya badan ikan koi berbentuk memanjang dan sedikit pipi ke samping. Mulutnya terletak di ujung tengah dan di bagian mulut terdapat dua sungut yang kadang-kadang satu pasang diantaranya kurang sempurna, serta warna badan yang beragam. Ada pula habitatnya. Ikan koi merupakan ikan hias yang hidup di kawasan beriklim sedang. Ikan ini biasa ditemukan hidup di wilayah perairan air tawar pada suhu antara 8 hingga 30 derajat Celcius. Dengan kemampuan hidup di rentang suhu yang cukup lebar, maka tidak heran jika ikan ini bisa hidup mulai dari wilayah pantai, danau-danau, sampai dengan kawasan pegunungan serta perairan umum lainnya. Meski merupakan ikan asli air tawar, sebenarnya ikan koi juga mampu bertahan di perairan air asin selama kadar garam atau salinitasnya tidak begitu tinggi. Dalam perkembangannya, ikan ini sangat peka terhadap perubahan kualitas lingkungan. Dan ada cara budidayanya. Yang pertama, memilih indukan yang berkualitas. Berternak ikan koi dimulai dari memilih indukannya. Untuk menghasilkan ikan koi yang berkualitas, tentu kita harus memilih indukan yang bermutu tinggi dengan teliti dan tidak sembarangan. Kualitas indukan ikan koi akan berpengaruh pula pada kualitas anaknya pada saat panen nanti. Kedua, membuat kolam ikan koi. Buatlah kolam dengan lingkungan yang bagus agar bisa menghasilkan ikan koi yang bermutu tinggi. Ikan koi bisa beradaptasi dengan mudah di lingkungan air apapun, mulai dari akuarium, kolam tanah, atau kolam beton. Ukuran kolam ikan koi yang direkomendasikan adalah 3 x 6 meter dengan kedalaman 60 cm dan ketinggian air 40 cm. Ketiga, menyiapkan tempat bertelur. Keempat, melakukan proses pemijahan ikan koi. Pemijahan atau perkawinan ikan koi merupakan salah satu bagian terpenting dari proses ternak ikan koi. Dari proses mengawinkan ikan koi ini, pet pals akan mendapatkan telur atau bibit ikan koi yang diinginkan. Kelima, menetaskan ikan koi. Keenam, memisahkan anak dan larva ikan koi. Kita harus memisahkan dengan anak ikan koi yang masih menjadi larva. Ikan koi harus dipindahkan ke kolam atau akuarium ikan dewasa setelah berusia minimal 3 bulan, agar bisa tumbuh dengan baik. Yang ketujuh, membatasi jumlah ikan koi dalam kolam. Budidaya ikan koi juga harus memperhatikan batasan jumlahnya dalam satu kolam atau akuarium. Pastikan jumlah ikan koi tidak lebih dari 250 ekor dalam kolam berukuran 3 x 6 meter dan kedalaman 60 cm, supaya pertumbuhannya tidak terhambat yang berakibat pada penurunan kualitas. Kedelapan, menjaga kualitas air kolam. Dan yang terakhir, kesembilan, mengetahui lama waktu panen ikan koi. Dan yang terakhir, ada pula cara merawatnya. Yang pertama, menyiapkan lingkungan yang tepat. Untuk merawat ikan koi dengan baik adalah menyiapkan kolam ikan koi yang sesuai. Ikan koi dapat tumbuh hingga cukup besar, dan itu berarti kita harus menyiapkan ruang yang cukup untuk ikan koi. Kedua, menggunakan air bersih untuk mengisi kolam. Ketiga, mengkarantina ikan koi. Jangan buru-buru memasukkan ikan koi ke dalam kolam baru. Pertama-tama, kita harus mengkarantina ikan koi terlebih dahulu. Kita bisa menggunakan ember atau wadah yang cukup besar untuk melakukannya. Hal ini bertujuan agar ikan koi tidak kaget ketika dimasukkan ke dalam kolam.
Untuk berapa lamanya sendiri, mengkarantina ikan bisa selama 2 hingga 3 hari. Keempat, menghias kolam dengan tanaman air. Yang kelima, menggunakan filter air. Ikan koi tidak menyukai air yang keruh dan kotor. Oleh karena itu, harus menggunakan filter air kolam untuk memastikan bahwa air kolam selalu bersih dan jernih. Dengan selalu terjaganya kualitas air kolam, maka ikan koi akan dapat tumbuh dengan optimal. Keenam, memberikan makanan ikan yang bernutrisi. Dan yang terakhir, ketujuh, memantau temperatur kolam. Ikan koi adalah jenis ikan air dingin, oleh karena itu, idealnya ikan koi berada di air dengan suhu 18 hingga 24 derajat. Dengan tinggal di suhu yang tepat, ikan koi akan dapat tumbuh dengan maksimal dan terhindari dari berbagai macam penyakit.